Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Ali Saputra dengan NIM F1G1211061. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang input device dan output device. Baik, yang pertama, input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal, data maintenance, atau signal input. Biasanya signal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Output device bisa menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks, tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor, CPU komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Baik input dan output biasanya diberi simbol I dan O, yang berarti I merupakan input dan O merupakan output. Baik, contoh perangkat input dan output komputer untuk memahami apa itu input device dan apa itu output device lebih mudah kalau kita melihat perangkat-perangkat yang masuk dalam jenisnya masing-masing. Baik, berikut beberapa contoh input ataupun output device. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input ini banyak jenisnya, tetapi yang paling umum kita temui saat menggunakan komputer misalnya, yang pertama keyboard. Keyboard merupakan bagian dari input device yang berfungsi memasukkan perintah berupa karakter atau kombinasinya. Keyboard adalah papan ketik yang terdiri dari jajaran tombol huruf A sampai Z dan tombol angka dari 0 sampai 9, serta tombol perintah seperti F1 sampai F9, CTRL, Shift, dan masih banyak lagi jenisnya. Jenis keyboard ini ada beragam sesuai dengan perkembangannya, tetapi yang paling umum adalah keyboard QWERTY. Kemudian yang kedua ada mouse. Mouse juga bagian dari input device loh. Mouse juga berguna untuk menggerakkan kursor atau pointer pada layar monitor yang kamu miliki. Yang ketiga ada joystick. Joystick juga bagian dari input device, meskipun joystick digunakan hanya untuk bermain game dan tidak bisa digunakan untuk hal lainnya. Kemudian yang keempat ada scanner. Perangkat device ini sama seperti mesin fotokopi yang berfungsi untuk mengcopy teks, gambar dalam bentuk digital. Scanner memiliki beberapa macam, yaitu flatbed scanner, PSG scanner, dan handy scanner. Kemudian yang kelima ada lightpen. Lightpen merupakan perangkat device yang berguna untuk menggambar grafis atau teknis di komputer. Komputer akan membaca lightpen dengan sensor yang dia miliki. Biasanya seseorang teknisi yang mempunyai lightpen. Kemudian yang berikutnya ada untuk output device. Data atau perintah yang telah diproses untuk komputer akan ditampilkan output device. Dan kemudian berikut contoh output device. Yang pertama ada printer. Printer merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Kamu pasti sudah mengenal printer kan? Dan hingga saat ini printer berkembang mengikuti zaman. Contoh printer yang saat digunakan adalah yang pertama ada printer inkjet, kemudian printer laser jet, dan printer dot matrix. Kemudian berikutnya output device, contohnya yang kedua yaitu ada monitor. Monitor, komputer tak akan pernah bisa dipisahkan dengan yang namanya monitor ya. Monitor merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang ingin diketahui oleh para pengguna komputer. Data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berada di perangkat penyimpanan, kemudian diproses oleh prosesor. Rancangan monitor dulu cuma dapat memperlihatkan data DOS. Mengapa? Sebab sistem operasi yang ada baru kenal DOS.
Akan tetapi saat ini telah ada rancangan GUI di mana pemakai lebih dimudahkan dalam menjalankan komputernya sebab manfaat serta pemrosesan data diperlihatkan dengan gambar. Kemudian yang ketiga ada speaker. Nah, speaker termasuk output device yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu ya. Biasanya speaker selalu digunakan di warnet dan tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Nah, di era modern ini, seperti sekarang, speaker sudah mempunyai spek yang berbeda-beda loh, dan lebih canggih lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai merek terkenal hingga merek lokal menawarkan berbagai macam speaker. Kemudian yang keempat ada proyektor. Proyektor merupakan bagian dari perangkat luar yang berfungsi untuk menampilkan data atau gambar kepada audiens. Proyektor biasanya ada di ruang meeting, ruang rapat, ruang kelas yang ada di sekolah maupun di perusahaan-perusahaan besar. Di era modern seperti sekarang ini, proyektor semakin canggih dan sangat dibutuhkan untuk presentasi. Kemudian yang berikutnya ada plotter. Plotter merupakan output device pada komputer dengan cara kerja yang sama seperti printer. Bedanya, plotter itu digunakan untuk mencetak kertas saja yang punya ukuran sangat besar seperti kertas A1, A2, dan juga A3. Sehingga umumnya plotter ini digunakan untuk mencetak peta atau poster dan banner. Kamu juga bisa membuat MMT dengan plotter ini. Dan selanjutnya ada handset atau headphone. Headset atau headphone juga termasuk output loh, untuk mendengarkan data berupa suara atau visual dari komputer bagi para pengguna komputer. Biasanya headset digunakan di internet agar saat kita memainkan musik atau menonton film tidak mengganggu pengguna lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.